Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semua pada pagi hari ini dalam keadaan sehat ya. Sehingga kita semua uh, bisa melaksanakan atau melanjutkan PJJ kita pada pagi hari ini ya. Sebelumnya Bapak ingin menyampaikan beberapa hal ya. Yang pertama, saya selaku wali kelas 5 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, orang tua murid, wali murid yang mana pada selama anak-anak melaksanakan PAS semester 1 selalu mendampingi sehingga anak-anak dapat melaksanakan PAS penilaian akhir semesternya dengan lancar ya. Perlu Bapak Ibu ketahui, alhamdulillah selama PAS anak-anak semuanya hadir, semuanya mengikuti PAS ya. Walaupun ada beberapa hal yang perlu kita catat, kita perhatikan sehingga pada hari-hari berikutnya pada PAS atau penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun semester 2 nanti tidak terulang kembali ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal melalui WA Group bahwa aturan untuk mengikuti PAS diantaranya adalah nilai yang dipakai adalah nilai yang muncul pertama walaupun anak mengirimkan jawaban berulang kali, sedangkan nilai yang pertama adalah jelek, nilai yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu bagus-bagus, tetap saya pakai nilai yang muncul pertama atau jawaban yang pertama yang dikirim ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, sudah saya ingatkan juga bahwa jangan mengirimkan atau mencoba menjawab terlebih dahulu dengan nama samaran ya. Ternyata masih banyak yang muncul mencoba menjawab dulu dengan nama-nama samaran, dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa guru atau terutama saya sudah mendapatkan informasi dari wali kelas dari kelas-kelas sebelumnya, dari kelas 4, kelas 3, kelas 2, atau kelas 1 yang memberikan laporan atau catatan kepada saya bahwa anak-anak ini seperti biasa menggunakan nama samaran terlebih dahulu baru menjawab dan seterusnya ya. Karena walaupun bagaimana, walaupun anak-anak atau Google Form yang saya buat tidak memblokir, misalnya gini maksudnya, kalau saya blokir, misalkan anak sudah memencet sekali, menjawab sekali, mencoba dengan nama samaran, nanti kalau sudah dikirim, yang keduanya tidak bisa masuk lagi. Tapi untuk saya tidak ya, anak-anak bisa mencoba menjawab berulang kali dengan nama samaran yang berkali-kali. Tetapi sudah bisa dilihat siapa yang melakukannya, saya sudah tahu ya. Itu mudah-mudahan untuk semester berikutnya tidak terulang lagi ya. Kemudian tetap saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu ya yang telah mendampingi anak-anak sehingga anak-anak dapat melaksanakan PAS dengan baik ya. Kemudian untuk PJJ selanjutnya mulai hari ini dan seterusnya sampai menjelang pembagian rapot juga sudah saya sampaikan bahwa nilai harian untuk tema 5 belum penuh ya, belum tercukupi, maka saya ambil dari nilai-nilai PJJ mulai hari ini sampai menjelang pembagian rapot. Jadi saya mengharapkan bantuan Bapak Ibu untuk tetap mendampingi anak-anak putra-putrinya untuk mengikuti PJJ selama ini ya. Untuk nilai harian dari tema 5 ini akan saya pakai untuk melengkapi nilai tema 5 dan digunakan juga sebagai remedial yang nilai pasnya jelek-jelek atau kurang, dan juga digunakan untuk menutupi nilai-nilai pas yang anak-anak nilainya tidak terkirim ke Google Form-nya ya. Jadi Bapak harapkan untuk anak-anak tetap melaksanakan PJJ dengan sungguh-sungguh dan mengirimkan jawaban yang serius, yang sungguh-sungguh, tidak main-main ya. Karena nilainya ini ada 3 manfaat, bisa untuk menutup atau dikirim untuk
nilai harian, tema 5, untuk mengganti remedial, untuk mengganti pas yang anak-anak terlewat ya. Untuk hari ini anak-anak melanjutkan PJJ pada tema 5, yaitu pada halaman 54 dan 55. 54 dan 55, di sana ada materi tentang ekosistem yang terutama adalah rantai makanan. Memang kemarin kita PJJ-nya belum sampai habis untuk tema 5 ini, sehingga Bapak membuat soalnya pun terbatas ya. Tentang ekosistem kita udah belajar sebelumnya bahwa di situ adalah tempat sebagai timbal balik antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup, yaitu antara biotik dan abiotiknya ya. Di dalam timbal balik itu terjadi yang namanya saling makan dan dimakan, bukan saling makan memakan ya, tapi saling makan dan dimakan, yaitu antara produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan seterusnya. Nah, peristiwa saling makan dan dimakan ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam lingkungan hidup yang kita kenal dengan rantai makanan. Karena rantai makanan ini selalu berputar. Kalau yang dimakan pertama tidak bisa menyediakan makanan, maka rantai makanan itu akan putus dan lingkungan hidup kita akan terganggu. Sebagai contohnya ya, Bapak kasih contoh dulu. Rantai makanan misalnya di sawah, padi dimakan belalang misalkan. Kemudian belalang dimakan katak dimakan ular dimakan burung elang. Nah, burung elang mati dimakan pengurai. Maksudnya burung elang yang mati tadi membusuk, diuraikan oleh pengurai dimakan oleh tumbuhan padi. Jadi itu adalah yang dimaksud dengan rantai makanan. Yang berfungsi sebagai produsen adalah padi itu sebagai produsennya. Produsen dimakan belalang, yang tadi belalang. Nah, belalang yang makan langsung dari produsen namanya konsumen tingkat 1. Jadi konsumen tingkat 1 umumnya adalah hewan herbivora, hewan pemakan rumput. Kemudian belalang dimakan oleh katak. Nah, katak di sini karena memakan konsumen tingkat 1 maka disebut konsumen tingkat 2. Jadi belalang adalah termasuk kelompok hewan karnivora. Jadi hewan karnivora itu adalah hewan yang memakan hewan lain atau hewan yang pemakan hewan herbivora. Jadi kalau karnivora itu pasti memakan hewan herbivora. Kalau hewan herbivora adalah pasti memakan produsen langsung. Jadi herbivora itu pemakan rumput, karnivora pemakan hewan lain ya. Kemudian belalang dimakan burung elang. Nah, burung elang itu konsumen tingkat ketiga, karena konsumen tingkat ketiga itu akan memakan konsumen tingkat kedua. Burung elang itu bisa disebut adalah konsumen puncak, karena konsumen puncak akan mati karena tidak ada yang memakan lagi. Jadi konsumen puncak itu konsumen yang tidak bisa dimakan oleh hewan lain lagi. Kalau dalam hal ini contohnya adalah burung elang. Burung elang mati membusuk, diuraikan oleh pengurai bakteri, kemudian pembusukan atau menjadi kompos akan dimakan oleh tanaman padi. Itu yang dimaksud dengan rantai makanan. Jadi saling makan dan dimakan. Jadi produsen dimakan oleh konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 1 dimakan konsumen tingkat 2, tingkat 2 konsumen tingkat 3 atau tingkat atas, dan konsumen tingkat atasnya ke konsumen ketiganya akan mati, diuraikan oleh pengurai dan dimakan kembali oleh tumbuhan padi, dan seterusnya begitu ya. Itu yang dimaksud dengan rantai makanan. Jadi tugas anak-anak pada pagi hari ini membuat sebuah rantai makanan bebas. Mau lingkungan kolam, lingkungan laut, lingkungan daratan, lingkungan hutan, atau lingkungan sawah. Yang tadi Bapak contohkan adalah lingkungan sawah ya. Gimana jelas ya untuk tugas hari ini. Jadi anak-anak membuat sebuah rantai makanan. Tidak usah digambar, buat lingkaran, tulisin huruf, ditulis dengan nama hewannya ya. Misalnya padi, kalau itu lingkungan sawah ya. Misalkan kalau lingkungan hutan misalnya rumput, langsung dikasih anak panah seperti contoh di halaman 55.
hewan kijang. Nah, kijang dimakan harimau dan seterusnya ya. Itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak ulang sekali lagi. Jadi tugas hari ini adalah membuat sebuah rantai makanan saja. Boleh lingkungan sawah, kolam, hutan, laut, dan seterusnya ya. Jadi Bapak ingatkan sekali lagi, tugas ini anak-anak kerjakan dengan serius dan kirim seperti biasa ya, dengan menggunakan WA Group ya. Bapak titip pesan juga lewat grup ini, mohon bantuannya kepada teman-teman Madinah ya. Jadi Madinah terutama ya, mengikuti PJJ-nya jangan hanya pas ada pasnya aja. Jadi untuk harian tertentunya pada kosong ya. Jadi kalau Madinah sering bolos, sedangkan absennya itu dihitung 25%-nya tidak boleh lebih. Kalau lebih dari 25% absen nanti akan mengganggu kenaikan kelasnya ya. Jadi nanti kalau ada teman-teman atau orang tua murid yang pas kebetulan chatting dengan Madinah, minta bantuannya untuk mengingatkan ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.